Halo guys, perkenalkan nama saya Santa Monica BRC Ringaringo dengan NIM C0C021022. Saya dari kelas 4B, Prodi Akuntansi dengan mata kuliah Aspek Hukum Bisnis. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang teori hukum perjanjian Memorandum of Understanding atau MOU dan e-kontrak. Lanjut saya, dan di sini ada pertama tentang daftar isi, di mana di sini kita akan memahami tentang pengertian hukum perjanjian, unsur perjanjian, definisi dan syarat perjanjian, macam-macam perjanjian, pengertian MOU, kedudukan hukum dalam hukum perjanjian, kekuatan mengikat dari MOU dalam hukum perjanjian di Indonesia, kedudukan MOU dalam perspektif hukum kontrak, pengertian hukum e-kontrak, ke-10 ada ciri-ciri e-kontrak, dan yang terakhir ada syarat e-kontrak. Oke, selanjutnya mari kita simak ya. Oke, yang pertama ada definisi dan syarat perjanjian. Ricardo Simanjuntak dalam bukunya Teknik Perancangan Kontrak Bisnis menyatakan bahwa kontrak merupakan bagian dari pengertian perjanjian. Perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang pelaksanaannya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. Terdapat pada pasal 1338 KUHP Perdata mengatur mengenai asas kebebasan berkontrak yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Melalui hal ini dapat dilihat bahwa para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian apapun isinya dan bagaimanapun bentuknya, atau dengan kata lain semuanya perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pada intinya, kontrak adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang melahirkan suatu kewajiban. Nah, baik untuk berbuat maupun tidak berbuat sesuatu. Penjelasan lebih lanjut tentang asas-asas utama dalam kontrak perdata dapat Anda simak dalam asas-asas hukum kontrak perdata yang harus kamu ketahui. Oke, lanjut. Oke, terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata mengatur 4 syarat sah perjanjian. Ada 4 nih, yakni yang pertama ada kesepakatan para pihak, di mana kesepakatan berarti ada penyesuaian kehendak yang bebas antara pihak mengenai hak-hak pokok, hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara pihak harus mempunyai kemauan yang bebas atau sukarela untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kehilafan, paksaan, dan penipuan. Secara kontrario, berdasarkan pasal 1321 KUH Perdata, perjanjian menjadi tidak sah apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kehilafan, paksaan, ataupun penipuan. Kedua di sini syaratnya yaitu kecakapan para pihak, di mana menurut pasal 1329 KUH Perdata, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang. Yang ketiga di sini mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa yang dijanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak yang paling tidak barang yang dimasukkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya dan merupakan barang-barang yang tidak diperdagangkan. Dan terakhir sini ada sebab yang halal. Sebab yang halal di sini adalah isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun tentang ketertiban hukum. Macam-macam perjanjian. Perjanjian dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non-obligatoir. Perjanjian obligatoir itu adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Terdapat 4 macam perjanjian obligatoir. Yang pertama, ada perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Yang kedua, perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban. Yang ketiga, perjanjian konsesuil, perjanjian real, dan perjanjian formil. Yang keempat ada perjanjian bernama, perjanjian tak bernama, dan perjanjian campuran. Lalu sedangkan perjanjian non-obligatoir ini merupakan perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu, yang dapat dibagi menjadi 4 bagian nih. Yang pertama ada Zakelijk Overeenkomst, yaitu perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang ke orang lain. Yang kedua ada Bevis Overeenkomst, yaitu perjanjian untuk membuktikan sesuatu. Yang ketiga ada Liberatoire Overeenkomst, yaitu perjanjian ketika seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban. Yang terakhir ini
adalah Fastling Overcome, yaitu perjanjian untuk mengakhiri perselisihan yang dibuka pengadilan. Pengertian MOU. Istilah-istilah Memorandum of Understanding atau MOU berasal dari dua kata nih, yaitu Memorandum dan Understanding. Secara gramatikal, MOU diartikan sebagai dua nota kesepahaman. Di dalam Black Law Dictionary, yang diartikan memorandum adalah dasar untuk memulai penyusunan kontrak secara formal pada masa datang. Understanding diartikan sebagai pernyataan persetujuan secara tidak langsung terhadap hubungannya dengan persetujuan lain, baik secara lisan maupun tertulis. Dari terjemahan kedua kata itu dapat dirumuskan bahwa pengertian MOU adalah dasar penyusunan kontrak pada masa yang akan datang, didasarkan pada hasil mufakatan para pihak baik secara tertulis maupun lisan. Oke, selanjutnya ada kedudukan hukum dalam hukum perjanjian. Ketentuan yang mengatur tentang kesepakatan telah dituangkan dalam pasal 1320 KUHP Perdata. Pasal 1320 KUHP Perdata ini mengatur tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Salah satu syarat sahnya perjanjian ini adalah adanya konsensus para pihak. Di samping itu, ada yang dapat dijadikan dasar hukum pembuatan Memorandum of Understanding ini adalah pasal 1338 KUHP Perdata berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya. MOU dalam hal ini dapat disebut sebagai suatu perjanjian dengan segala macam konsekuensinya. Tetapi apabila dalam Memorandum of Understanding tersebut hanya mengenai suatu hal belum final dan masih membutuhkan perjanjian lain sebagai pendukungnya, dan dalam MOU tersebut tidak terdapat sanksi yang jelas terhadap pihak yang mengingkarinya, maka MOU tersebut hanya berkedudukan dalam hal kesepakatan mengenai suatu proyek-proyek besar. Dalam hal ini tentunya tidak mempunyai efek apapun terhadap kekuatan hukum sesuatu MOU. Kekuatan mengikat dari MOU dalam hukum di Indonesia. Pengingkaran yang terjadi dalam substansi dari MOU dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu pengingkaran terhadap substansi MOU yang tidak berkedudukan sebagai kontrak. Pengingkaran substansi MOU yang berkedudukan sebagai kontrak atau wan prestasi. Untuk MOU yang sifatnya bukan merupakan suatu kontrak, maka tidak ada sanksi apapun bagi pihak yang mengingkarinya kecuali sanksi moral. Upaya penyelesaian untuk masalah ini lebih pada musyawarah untuk mencari satu jalan keluarnya. Apabila dalam suatu kontrak ada profesi atau ketetapan pasal yang menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak debitur jika debitur tersebut wan prestasi, maka pembayaran ganti rugi tersebut hanya sejumlah yang ditetapkan dalam kontrak tersebut. Tidak boleh dilebih atau dikurangi. Ini terdapat pada pasal 1249 KUHP Per. Jadi, artinya harus terjadi sesuatu pemenuhan prestasi yang seimbang dalam kontrak tersebut. Akan tetapi, jika jumlah kerugian yang disebutkan dalam kontrak tersebut terlalu besar, sangat memberatkan, bahkan tidak masuk akal, tentu tidak masuk akal pula jika jumlah yang sangat besar tersebut harus dibayar oleh pihak debitur sebagai suatu pemenuhan prestasi, sungguh pun dia sudah terbukti melakukan wan prestasi. Menurut Hikmahanto Juwana, penggunaan istilah MOU harus dibedakan dari segi teoritis dan praktis. Secara teoritis, dokumen MOU tidak mengikat secara hukum. Agar dapat mengikat secara hukum harus ditindaklanjuti dengan membuat suatu perjanjian. Sedangkan apabila mengacu pada KUHP Per yang menyamakan MOU dengan perjanjian, walaupun pasal 1338 KUHP mengatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, tetapi apabila unsur-unsur sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUHP Per tidak terpenuhi, maka MOU tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Oke, lanjut. Kedudukan MOU dalam perspektif hukum kontrak. Menurut Salim, secara nasional yang menjadi dasar hukum adanya MOU adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Intern pada pasal 1 huruf H Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Perjanjian internasional telah disebutkan pengertian perjanjian internasional, yaitu perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum. Selanjutnya,
Dengan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebutkan bahwa perjanjian internasional yang dimaksudkan dalam undang-undang ini adalah setiap perjanjian yang di bidang hukum publik diatur oleh hukum internasional dan dibuat oleh pemerintah dengan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Dilihat dari definisi dan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, maka perjanjian internasional dalam prakteknya dapat disamakan antara lain dengan treaty atau perjanjian, convention atau konvensi atau kebiasaan internasional, agreement atau persetujuan, memorandum of understanding atau nota kesepahaman. Pengertian e-kontrak. E-kontrak elektronik merupakan salah satu bentuk kontrak baru yang mendapatkan perlindungan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE. Khususnya melalui pasal 1 angka 17, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sedangkan sistem elektronik itu sendiri adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Hal ini diatur dalam pasal 1 angka 5 UU ITE. Ciri-ciri e-kontrak dapat terjadi secara jarak jauh, bahkan dapat melampaui batas-batas suatu negara melalui internet. Para pihak dalam kontrak elektronik tidak pernah bertatap muka, bahkan mungkin tidak akan pernah bertemu. Syarat-syarat e-kontrak. Untuk membuat suatu kontrak terdapat beberapa syarat yang diatur dalam pasal 1320 KUHP Perdata, yaitu 1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan terakhir, suatu sebab yang halal. Oke, sekian dari saya Santa Monica BRC Ringo Ringo. Kembali lagi, mungkin di pertemuan selanjutnya. Bye, see you.